Kemudian beberapa bulan kemudian ada Dilan 1990. Aku bikin review itu dan aku nggak berharap itu viral ya. Ternyata itu video viral pertama aku tuh. Nggak kebayang nggak ya nonton 1000 film dalam waktu ini. 1000 film bisa dibuktikan dengan postingan video yang udah sampai 1000-an postnya dan segala macam. Aksesmu gimana itu dapatin akses film-film itu? Ya. Tapi kemudian aku kemarin denger siapa? Martin Scorsese ya. Ada tuh aku posting juga, repost juga, kata dia ya jangan perhatiin industrinya, tapi kita harus terus menciptakan industri baru kan, kata dia tuh. Aku percaya sih ke situ dan aku pun nggak buru-buru gitu. Nah tuh budget. Ini bisa nggak bikin? Kayak gitu bang. Tapi alhamdulillah tuh akhirnya aku setuju dengan kayak gitu. Adanya batasan itu justru yang membuat wah mikir cari yang terbaiknya gimana, banyak alternatif pilihan-pilihan. Jingle Podcast, Jingle Podcast, Jingle Podcast. Sekarang Jingle Podcast, Jingle Podcast Real Talk. Kita sekarang udah berada di episode kedua. Episode kedua atau yang pertama sebenarnya, aku lupa juga. Yang kedua untuk Real Talk. Real Talk itu sebuah obrolan yang menyangkut dinamika dan kolam-kolamnya film, tapi dari kacamata kita anak-anak pekan baru nih dalam memandang film dan lihat film. Sekarang teman kita yang kita minta untuk ngobrol habisin waktu malam nih ada Abi Kusdinar. Aku banyak ini aku secara personal itu sama Abi itu jadi salah satu orang-orang yang keep on eye lah sama Abi gitu kan, keep on eye Abi sama Konbi. Aku ngeliatnya kayak gitu. Karena saya buron? Nggak tahu, enggak juga. Pertama dibilang aku dikenalkan sama Ica. Yan, ada nih satu nih Yan dia punya channel namanya Sumatran Bigfoot. Ya udah tak jelajah kan intip-intip. Oh ternyata inilah orangnya Abi itu, dia suka ngulas film-film, baik itu secara review dan kritik juga dibikin di sana. Cuma yang pengen dasar itu, ini kan langka ya kita ini dia. Ini kita langka banget. Bukannya nggak ada, tapi ada orang-orang yang punya concernnya tuh dalam menilai film. Menilai film, baik itu objektif dan subjektif itu terserah, tapi concern dan konsisten di dalam film. Dan lu salah satunya. Kenapa memilih yang kayak gitu itu? Apa sih yang menyebabkan lu pertama? Dibilang pilihan enggak juga sih bang. Mungkin pada akhirnya jadi terpaksa gitu ya. Pertama mungkin itu tuh berangkat dari apa sih namanya, kegemaran aku nonton ya. Karena aku dari kecil introvert, jadi larinya tuh ke film, ke nonton. Jadi zaman-zaman kuliah tuh zaman-zamannya pakai ada salah satu aplikasi chat gitu ya, BBM. Jadi setiap kali generasi P itu kan, itulah pertama kali P itu datang dari BBM. Dari BBM. Jadi setiap kali nonton, tadi bioskop entah di tempat lain atau di TV atau di laptop gitu, atau sewa di Ultradis, waktu itu masih zamannya Ultradis ya. Kalau misalnya film itu bagus ya pasti aku share ke teman-teman di status BBM itu. Nah kemudian BBM kan udah nggak pakai lagi tuh, ada format yang lebih panjang, Instastory tuh bang, awal-awal Instagram niru Snapchat ya. Di situ aku mulai format yang lebih panjang. Filmnya kok balikin nggak ke Ultradis? Aku sampai 3 Ultradis aku fanbase waktu itu kan, ini nggak balikin, lama denda mending buka yang lain lagi. Lanjut lagi Bi. Sorry Bi. Aku langsung terbalik memori Ultradis, bintang CD warna biru itu brandingnya. Tapi ada tuh biasanya tuh bang, kalau Ultradis itu kan diobral tuh film yang udah kelamaan disewa tuh diobral tuh. Iya, film-film original dia, sewanya film original. Nah itu dia bang, kalau nggak salah waktu itu posesifnya Edwin, aku bikin review di Instastory. Terus teman-teman kan mulai notice, karena aku pengen ngebagiin pengalaman emosional ya, spiritual yang aku dapat ya dari film itu ke teman-teman supaya mereka nonton juga tuh, supaya mereka mengalami sendiri ya. Pada akhirnya teman-teman dekat tuh kan ada yang referensi nontonnya beda-beda ya. Ada yang pada akhirnya suka, ada yang ngambek gitu. Kata lu bagus, ternyata pas gua nonton enggak.
Terus ada satu temen nyaranin aja, Bang Abi lu bikin channel YouTube aja, kata dia. Waktu itu sebenarnya belum konsen di situ sih, Bang. Tapi karena aku merasa, oh aku kayaknya bisa karena berangkat dari fiksi ya, dari nulis fiksi. Oh, tetapi kemudian mungkin teman-teman yang nggak tahu, mengkritisi film atau mengulas film itu adalah keterampilan yang aku belajar lagi dari nol banget tuh, Bang. Bahkan sampai sekarang pun aku masih terus sangat suka baca-baca ini ya, review luar atau review-reviewnya. Aku ikut siapa Bang Erik Sasono ya, aku sering ngelihat cara mereka mengulas film ya, Mas. Sampai Kebiasaan itu kau lakukan pas kapan tuh? Usia kapan itu? sejak berapa? Kau udah mulai nol lagi nih untuk belajar itu usia berapa gitu? Sejak punya BBM lah tuh, sejak punya BlackBerry itu. Masih kuliah itu? Masih kuliah kuliah. 2012. Aksesnya kok gimana kalian untuk dapatin posesif? Posesif, ada pemutaran di sini tuh, Bang. Oh, lagi ada pemutaran di Aku nggak sini. tahu itu siapa panitianya. Datang nonton. Waktu itu kan terbatas sih tayangnya ya, tidak ini. Ya alhamdulillah kebagian nonton di bioskop dan aku suka banget. Itu pertama kali. Posesif. Pertama kali. Posesif pertama kali untuk nge-review film. Itu masih di Instastory, Bang. Di Instastory. Di Instastory, tapi tidak jauh dari di highlight situ. Enggak ya? Enggak juga sih. Di highlight lah, aku pengen baca. Atau kita cari nanti ya kalau masih ada. Terus kemudian nggak jauh dari situ, masih di tahun 2000, posesif itu kan akhir 2016 saat 2017 ya. Nggak jauh dari situ aku kemudian bikin channel YouTube. Channel YouTube itu udah ada tapi belum punya konsep yang apa ya? Konsep yang punya pakem gitu. Konsepnya belum utuh lah gitu, Bang. Dan aku bikin waktu itu film terbaik tahun 2017. Itu video pertama di Sumatran Bigfoot. Akhirnya kemudian aku mulai film terbaik di 2017. Apa aja tuh, masih ingat nggak? Waduh, apa tuh? Salah satunya Posesif ada. Terus film Indonesia lainnya mungkin aku suka Dirnatan sih waktu itu. Dirnatan aku suka. Dirnatan ya. Film ininya apa ya? Oh, mungkin salah satunya Blade Runner 2049. Udah mungkin harus cek lagi tuh, Bang. Cukup lupa aku. Nah, itu salah satunya Posesif. Pertama, film terbaik 2017. Nah, terus gimana tuh? Nah, dari situ mulai tuh, dan beberapa bulan kemudian, itu belum ini, Bang. Maksudnya mau mulai dan belum tahu kapan berhentinya karena belum ada penonton tuh kan, Bang. Yang nonton masih ratusan lah. Jadi yang berlangganan juga masih teman-teman deket aja. Kemudian beberapa bulan kemudian ada Dilan 1990. Aku bikin review itu dan aku nggak berharap itu viral ya. Ternyata itu video viral pertama aku tuh. Dan dari situlah mulai kemudian jadi pemantik untuk terus mengulas film di YouTube. Sampai akhirnya kayak sekarang gitu. Candu ya sekarang ya? Candu lumayan. Kok berarti nge-publish-nya itu per kapan itu? Dalam seminggu berapa kali itu? Dalam seminggu ya, ketika masih aktif-aktifnya tuh 4-5 video tuh, Bang. Berapa lama kalau temen waktu kau ngeliat film pertama kau tuh kok sedikit kali nontonin, berapa lama kau menungnya itu? Meratap itu. Ada nggak kau meratap? Enggak? Tetap aja. tetap dijalanin, cuman aku tahu pasti suatu saat berhenti nih. Titik jenuh. Iya, waktu itu kan awal-awal aku lulus kuliah ya. Ya pasti aku harus cari kerjaan yang realistis dong. Itu nggak mungkin aku di YouTube aja sementara yang nonton juga nggak ada. Ini sempat kerja-kerja ke tempat lain kayak 8 jam work hours gitu, tapi nggak cocok ternyata. Tapi pada akhirnya dari YouTube itu ya jadi mantap sih, Bang, kayaknya aku di sini aja deh kayaknya. Kemana-mana ketika yang lain kayaknya memang bukan buat aku gitu. Total udah berapa sekarang? Apanya tuh, Bang? Video, wih, 1000-an lebih lah. 1000-an Dari lebih. tahun berapa kau mulai itu? 2017. 17 sampai 2024. 24 masih, sampai sekarang masih. Cuma kan sekarang ada format baru, short ya, yang mirip-mirip dengan TikTok atau Reel Instagram, jadi di situ aku kerjanya lebih ringan sih. Kadang-kadang kalau ketika aku nggak butuh untuk ngedit format video panjang gitu, aku di short aja deh. Kayak kalau lagi males banget tuh. Studio di mana? Di mana, Bang? Studio ya di kontrakan aja. Setup langsung di situ. Setup di situ. Awal-awal kan awal-awal malah ini on cam. Ketika aku masih punya alat lengkap lah di rumah ya,
punya kamera, punya apa masih on cam. Kemudian di 2018 aku mulai format mini podcast aja, jadi suara aku aja, dubbing. Suara aja nggak usah on cam. Waktu itu aku merasa juga apa ya, repot tuh kalau on cam tuh kan Bang, harus setting kamera ya kayak Iya. inilah gitu, lighting, sementara lighting cuman lampu kamar aja gitu, apalagi kalau harus syuting malam, waduh repot PR banget. Akhirnya ya udahlah biar lebih cepet kerjanya, podcast aja. Jadi waktu itu masih ingat aku pakai HP Xiaomi gitu, jadi kayak gini aja tuh Bang. Nggak enaknya kan aku juga tinggal deket sekolah, dekat masjid tuh, jadi harus nunggu aktivitas itu selesai dulu tuh, baru aku bisa take suara gitu. Titik baliknya di Dilan ya. Di Dilan, di Dilan terus Langsung nagih, langsung langsung lagi tuh dapat sehari atau 3 harian tuh dapat 1.000 subscribers lebih lah. 3 hari. Nah itu udah bisa daftar AdSense kan waktu itu, ya udah daftar 2.000, mungkin nggak sampai seminggu udah 2.000 subscriber tuh dari ratusan dari teman-teman dekat doang. Mungkin di sini jalannya ya udah kita seriusin aja coba gitu. Itu lagi kerja kantoran? Enggak. Bukan, itu udah itu lagi Tahu. hopeless-hopelessnya tuh Bang. Oh, Kerja kantoran merasa nggak bisa dan nggak mampu dan nggak suka juga ya. Apply kerja kemana-mana nggak ada yang nyantol lah gitu. Apalagi aku apply di Pekanbaru doang karena nggak mau ninggalin tempat ini gitu. Ya sempat ada wawancara di Jakarta itu sama apa gitu, kayak rekanan penulisnya MD atau apa gitu. Cuma nulisnya buat sinetron. Di rumah aja kan nonton sinetron Bang. Ngapain gua nulis buat sinetron kan. Ya udahlah nggak jadi. Akhirnya balik lagi ke Pekanbaru tuh. Seriusin YouTube ini. terus ini YouTube sampai sekarang ini. Sampai ya. sekarang. Terus ini YouTube. Happy lah ya. Memang kayak inilah formula yang dapat dirimu ini ya. Laluin hidup. Betul. Ke Jakarta waktu itu kan aku belum tentu juga deket sama circle film gitu. Tapi dari sini ya alhamdulillah kenal ya sama teman-teman sini juga berjejaring dan di notice juga sama beberapa ya orang-orang yang aku kagumi juga di perfilman Indonesia gitu. Ya itu udah lebih dari cukup tadinya ya. Kalau bisa lebih ya pengen banget gitu. Tapi di sini aja. Aku orangnya nggak muluk-muluk sih Bang, nggak gimana gitu ya. Komen-komen dirimu anggap nggak? Oh, awal-awal ya. Awal-awal ya. Awal-awal ya. Sempat bikin banyak akun tuh. Banyak akun aku. Iya, teman-teman aku juga pada bantu tuh. Bang, apalagi di video-video viral kan. Apalagi waktu itu lagi naik banget Marvel. Atau misalnya waktu itu kan belum ada TikTok, jadi masih rame banget perbincangan atau apa sih namanya tuh masyarakat YouTube itu. Di situ sekarang udah sepi kan, udah pada pindah ke TikTok gitu. TikTok juga habis. TikTok sekarang masih juga, cuman memang nggak terlalu semangat di YouTube dulu ya. Cuman mungkin ada seminggu tuh 2 kali. Ya kalau FYP alhamdulillah enggak masalah gitu. Di mirroring tuh kadang-kadang ke YouTube. Sehari nonton berapa film? Pernah nargetin? Sehari? Iya. Nggak nargetin, mungkin kalau lagi nggak ada kerjaan bisa 3 film gitu. 3 film. Di rumah. Di rumah kadang kan ya itu, misalnya siang kadang nonton, malamnya aku nulis gitu. Nah, kebayang nggak ya nonton 1.000 film? Dalam waktu ini 1.000 film bisa dibuktikan dengan postingan video yang udah sampai 1000-an postnya dan segala macam. Akses-aksesmu gimana itu dapatin akses film-film itu? Ya. Waduh, banyak akses. Dari berjaring itu. Berjaring, iya. Terus aku juga sempat jadi kurator. Nah ya, alhamdulillah nonton gratis tuh kan. Jadi kurator di salah satu OTT tuh. Kebetulan film-filmnya World Cinema. Enggak, sekarang udah habis kontrak nih Bang. Sekarang freelance aja. World Cinema tuh disitulah aku ini ya. Yang Kanyang Den. Oh ya. Kenal Eric Romer, mungkin siapa lagi ya yang filmmaker yang aku nggak pernah dengar sebelumnya. Dan biasanya kan film-film yang kayak gitu tuh kayak permen ya, dijualnya rencengan gitu Bang, itu satu paket. Tapi dirimu nggak ada latar belakang akademisi untuk film kurasi seni? Kurasi seni tidak ada. Terus gimana dirimu dapat ini? Karena ngasah itu aja, rasa aja. Rasa mungkin, atau mungkin bos aku ngelihat aku di kanal YouTube aku itu Bang. Itulah aku jadi, wah itu
untuk pertama kalinya aku di-hire kerja tanpa suruh ngasih ijazah atau apa gitu ya. Tanpa ada CV itu Tanpa ada, cuma interview aja tuh. Interview aja beberapa, nggak sampai 1 jam sih. Nah. Ya. Trust Cuman itu mungkin. Hujan nggak nih Bang? Enggak. Aku juga agak, tapi anginnya enggak. Semoga enggak. Gimana nih menurut kau? Kan kau kan karena kau suka ini kan disuka nonton film segala macam, sampai akhirnya kau coba memberikan review dari ya pasti inilah ya membaik tiap kan terlatih untuk menilai itu kan karena kebiasa. Kau mandang untuk di Riau ini gimana? Untuk aktivitas-aktivitas mengkurasi gitu, lagi khususnya di film. Jujur sebenarnya aku nggak terlalu membaca itu ya. Sebelum aku nggak tahu juga apakah memang ada. Ini dulu kan masih apa sih namanya Bang? Koran masih ini banget ya. Aku nggak tahu di koran lokalnya apakah ada kolom kritik film atau enggak gitu. Maksudnya ya. Kopini mungkin itu ya rubriknya. Betul. Ya paling nggak ada yang serius ya selama ini ya. Maksudnya di luar teman-teman teman-teman film, teman-teman sinetfil gitu, nggak ada yang benar-benar apa sih ngarah atau kiblatnya ke kritik film gitu ya, media-media besar lah di Instagram atau apa, mereka cuman ya sinopsis atau apa gitu. Kesan-kesan justru, tapi sebenarnya teman-teman yang punya akun Letterboxd aku rasa itu udah jauh lebih advance dalam mengekspresikan pengalaman nonton mereka. Ya, mungkin di sini juga teman-teman pada punya nih akun Letterboxd. Iya, aku mau-follow tuh. Yang skenario itu ya. Yang dirimu baru bikin. Ya, kalian bikin Letterboxd? Ada. Iya. Wih, ada kopi tuh. Ini apanya nih? Kopi hitam dua-duanya. Makasih Ezra. Waduh, semakin apa nih? Semakin tegas suasana rondanya nih. Sudah diminum nih Bang? Ya, langsung. Atau nih si Ezra katanya baru kemarin pengalaman dia bikin kopi. Iya. Thank you. Tuangkan ya. Ya, aman. Terima kasih Bang. Selama nonton film apa yang lu ini yang ketika lu nulis lu kayak happy banget nulisnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, film apa yang bikin lu kayak ngapain gue mesti ngulas gini atau apa? Apa? Aduh. Yang kategori kedua tuh banyak sekali. Banyak sekali itu ya. Berarti kita skip aja lah. Aku bingung juga tuh nanti dirimu ini kan mau memilih-milihnya lagi lama dengan apa lagi yang bikin lu happy banget. Happy ketika ngulasnya. Karena ingat pengalaman nontonnya mungkin ya. Happy karena bukan karena film itu film yang happy ya. Bukan karena itu film yang happy, bukan. Aduh. Oh, banyak sih yang kayak gitu, cuman yang paling ingat aku adalah Hereditary. Oke. Hereditary itu seneng banget ngulasnya, seneng banget nontonnya gitu. Itu challenging, itu film yang cukup challenging buat aku, dan karena aku juga tumbuh dengan nonton film-film horor ya Bang, film horor kelas B, dan ketika aku ketemu film itu dan aku baru tahu ternyata horor tuh bisa diginiin gitu, horor ternyata bisa realis gitu. Jadi sebenarnya kan pengalaman horor di masyarakat juga begitu ya gitu. Orang nggak selalu membicarakan soal, walaupun mereka misalnya dihantui, tetapi mereka tetap menjalani hidup mereka sehari-hari. Jadi horror it's not a big thing in their life gitu. Jadi ada rutinitas mereka, pada akhirnya menenggelamkan itu, teror itu. Dan Hereditary itu pendekatan yang cukup baru. Itu senang banget dan aku pengen banyak orang nonton waktu itu. Tapi banyak sih, rata-rata film-film yang bagus ya Bang ya. Film-film yang berkesan aku rata-rata seneng bikin ininya, reviewnya. Tapi nggak selalu film bagus juga. Yang seneng reviewnya itu film yang mudah dibaca gitu. Oke. Iya, ada beberapa film ya, nggak harus film film itu nggak perlu bagus atau nggak perlu jelek, tapi beberapa film susah banget dibaca. Autobiografi. Oh, autobiografi itu salah satu yang sulit dibaca sih. Tapi karena kemudian apa sih namanya? Aku tahu latar belakang si filmmakernya. Oh, sudut pandangnya begini terus ya si ini gitu misalnya. Makbul ya. Cukup susah, cuma aku menikmati sekali. Cuman mungkin kaitannya yang pada akhirnya bikin review aku lancar tuh,
aku sempat mengalami Orde Baru ya, dan pola father and son gitu ya, di situ kan kebaca banget tuh Bang ya. Jadi itu sih yang pada akhirnya ini. Jadi mungkin film itu menyenangkan atau film itu mudah dibaca ketika aku sudah menemukan perspektif gitu. Mau ngomongin apa sih di sini? Nah, itu gitu Bang. Kalau film yang lu banget Iya, aku banget. selain Hirokazu Koreeda, Oh iya. kan itulah. Aduh, jujur sih sebenarnya karena aku dulu tinggal di kampung. Sebelum aku mengenal karya-karya Koreeda misalnya, mengenal karya-karyanya Inaritu atau Alfonso Cuarón. Ya aku tumbuh nonton film-film Bollywood, Bang. Karena cuma ada TV tetangga gitu. Mohabateng. Muhabbaratan mungkin enggak. Iya. Bollywood, ya aku nonton juga tuh Bollywood. Bollywood aku nonton. Yang aku banget dan sampai sekarang masih gitu. Tapi ketika aku tahu, maksudnya ya aku kenal istilah sinematik itu dari filmnya Mani Ratna mungkin, atau dari filmnya Ram Gopal Varma. Secara pergerakan, secara look, secara hasil jadi ya, outputnya mereka sangat distinguished dari sutradara Bollywood lainnya yang overly dramatic misalnya. Walaupun ketika aku nonton lagi di usia ini dan nonton film mereka lagi, pasti opini aku berbeda. Film yang aku banget ya film-film gimana ya, yang selalu punya pijakan realitas ini berjalan secara paralel gitu di kehidupan orang-orang itu. Ya Coming of Age salah satu film-film yang selalu jadi gravitasi terbesar aku gitu. Aku nggak tahu kenapa, apakah mungkin ada apa ya Bang? Mungkin trauma ya waktu itu kan aku pindah dari pulau yang berbeda ke sini tuh di usia dari Bogor dari Jawa, dari Bogor ya tepatnya. Ya kan aku pindah-pindah awal di Perawang ke Bogor, Perawang Kampar ke Bogor, terus ikutin bokap dinas gitu. Ikutin bokap sama nyokap, tapi dipindah terakhir itu aku kesini sama orang tua tuh cuman bawa baju yang ada di badan aja. Oke. Iya, dan itu umur aku 13-14 tahun. Dan aku literally meninggalkan hidup aku yang di situ tuh memang benar-benar aku tinggalin tanpa ngeliat ke belakang lagi. Makanya itu daya tarik sinema yang sampai sekarang masih aku tontonnya film-film coming of age. Karena aku merasa aku tuh kehilangan fase itu seutuhnya. Iya. Ketika kesini nih aku harus berhadapan dengan hal-hal baru gitu. Aku tuh juga punya kebiasaan kayak gitu tuh. Aku itu kalau di belakangan ditanyain, aku jarang nonton untuk film-film yang aku jarang update tontonanku. Aku lebih sering mengulang tontonan yang pernah aku tonton, ulang terus. Film-film yang aku suka itu ulang terus dan segala macam. Karena kayak aku ngerasa kalau bisa ngomong itu, aku ngerasa film udah tuntas sih ketika aku beranjak dewasa itu 80 sampai 2000-an awal itu. Itu kayak nggak ada penemuan-penemuan baru, yang inovasi-inovasi baru. Bahkan aku menganggap bahwa teknologi pun sebenarnya udah mentok nih di tangan James Cameron nih ketika dia bikin Avatar. Sama kali muncul Avatar itu, ini kayaknya teknologi hanya penerapan, nggak ada inovasi, cuma perkembangannya, nggak ada inovasi baru. Makanya teman-teman ini kadang di Gmovie itu aku selalu merekomendasikan film-film yang lama dan akses-akses film-film yang jarang didapat teman yang lain. Itu juga mungkin ya. Aku coba mengalihkan gini. Di salah satu kenapa pengen banget berbicara sama Abi ini adalah Abi tidak latar belakang jalur akademis dalam masalah kurasi, beda sama si Gali. Ya kan, Gali emang concernnya dia ada bawaan akademisi di sana. Latar belakang akademis. Sedangkan Abi lebih suka menelusuri dengan nilai itu dengan rasa dan pengetahuan itu seiring waktu berkembang sendirinya. Karena ngebaca yang lainnya juga kan, karena segala macam referensi film Abi itu aku udah kelihatan lah ketika aku menonton filmmu. Aku nggak membaca Abi juga, tontonanmu udah lebih banyak pada aku pikir gitu kan, tapi lu bisa menyerap. Itu makanya aku suka ketika nonton filmmu yang di non-blog itu memberikan warna-warna yang baru. Nah, aku pengen tahu itu film pertama apa yang film pertama setelah jadi YouTuber. Film pertama sebelumnya pernah produksi film? Pernah film tugas gitu Bang. Film kalau ditunjukin sekarang tuh malu. Oke. Lagi zaman-zaman DSLR. Ini film kupu-kupunya, maksudnya setelah keluar kepompong, aku nggak kepompong ya. Dirimu habis di dalam untuk mengulik apa yang esensial lah, yang fundamental dalam sebuah film, akhirnya lu bikin film. Lu bikin film.
ketika sudah caci maki film orang gitu ya. Ya walaupun aku belum siap juga film aku dicaci maki bang. Belum di kondisi atau state yang jauh lebih baik dari sutradara yang aku kritisi gitu. Ya tapi ya gimana kalau nggak mulai kapan lagi gitu. Dan itu produksi minimalis ya? Sangat minimalis. Sangat minimalis ya? Dua film ini semuanya minimalis. Kenapa lu selalu pakai bahasa Inggris? Untuk judul ya. Iya. Aku suka judul yang panjang. Aku suka judul yang satu kalimat gitu. Tapi dia punya daya tarik sendiri ketika diterjemahkan atau ada apa ya, kalau peribahasa atau frase tertentu yang di bahasa Inggris tuh ternyata jauh lebih apa ya, bright gitu. Ketika orang baca, oh gitu, lebih keren gitu. Walaupun aku lebih suka judul bahasa Indonesia sih di The Boy Who Learned to Disappear ya, anak laki-laki yang belajar menghilang. Aku lebih suka judul bahasa Indonesia. Cuman di film yang kedua ini ya, kalau yang film kedua ini apa? UFO apa? Ya, no UFO sightings in the third world country. Aku susah banget. Susah banget. Itu nggak ada judul bahasa Indonesianya bang. Karena kalau ditranslatein jadi aneh gitu kan. Jadi inferior gitu menurut aku. Jadi lebih keren bahasa Inggris aja. Itu film pendek lagi? Film pendek lagi, tapi jauh lebih panjang dari film sebelumnya. Sampai 23 menitan, 24 mungkin. Itu dari situ aku belajar kayak kita bisa dibikin film panjang di sini dengan modal seadanya gitu. Tapi ketika semuanya proper ya. Iya, dengan gaya dan formula lu. Ya, betul, ya. Nah, tapi ya loh bang, karena aku sering berangkat dari bikin film tugas ya. Jadi pasti patokannya tuh budget. Ini bisa nggak bikin? Kayak gitu bang. Alhamdulillah tuh akhirnya aku setuju dengan kayak gitu. gitu. Adanya batasan itu justru yang membuat mikir cari yang terbaiknya gimana, banyak alternatif pilihan. Aku nggak mau mengulas filmmu di sini karena banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga pada nanyain kan. Untuk visual, aku makasih banyak lah. Itu memberikan referensi-referensi yang lain sama anak-anak di Riau ini yang kupikir di Riau ini aku bukan mau jatuhkan atau gimana, bukan mendeskripsikan atau gimana. Banyak wilayah itu dia hanya mencoba menjadinya Tarantino seperti ini, sekali ini, terus pikir nggak otentik. Ada indikasi di film kemarin itu A Boy Who Disappears. Aku tertariknya ketika dirimu itu raja-raja di itu aku kayak langsung kayak anjir nih. Itu kan aku langsung itu baru di berapa menit pertama kayak gitu. Langsung kayak udah nyita, pengen tahu. Tapi nggak terjawab gitu loh kan, karena aku melihat ini memang Abi ingin menggerakkan antara hubungan dua anak ini lebih intim lagi. Aku untuk shot komposisi ya, dirimu juga kemarin pas screen juga bilang kan kayaknya dirimu memang cocok lah sama siapa namanya? Mayfield Edward. Film kedua ini dia juga talentnya juga sama kan? Talent sama, ponakan-ponakanmu itu kan? Ada satu yang baru tuh. Baru. Jadi ponakan yang satu udah nggak mau acting lagi. Dan dia nggak, secara fisik juga dia terlalu tinggi. Lu dapat lokasi-lokasi itu gimana? Explore. Sambil jogging lah gitu. Ada yang memang satu atau dua tiga kesempatan atau 4 kesempatan itu memang sama DOP-nya. Kemana-mana lah kita cari gitu. Nah, alhamdulillah dapet aja. Iya, langsung mikir. Ada kayak itu kan, benar. Ada yang pasti non-doc itu bilang, ini tempat yang biasa kita laluin, tapi kenapa kita nggak dapat frame yang sama gitu loh, yang sama. Ya berarti kurang asanya itu. Rasonya itu kurang, Bi. Makan, Bi. Iya, lanjut Bang. Makan, Bi. Anak-anak ada yang menanya nggak? Apa nih? Astagfirullah. Sorry guys. Seberapa perlu kritik film terhadap film-film lokal? Nah, ini kita mau spoiler nih. Kita punya program kolaborasi sama geng aku susah nyebut bahasa Inggrisnya. Sosok Inggrisan sekarang sih. Perkara gue nih kurasa Bi. Apa tuh? Dia punya program si Pahit, Partai India Timur, bukan partai politik. Dia punya ini program namanya Mulai Dari Nol. Ini saudara yang ini ya? Saudara ini. Nah, kolaborasi lah sama kita kan, Najimov. Aku minta sama mereka jalanin program kayak gitulah. Nah, Najimov aku biasakan untuk jalanin program. Mereka punya program, mereka jalanin tanggung jawab apa enggak. Membahas tentang film lokal. Seberapa perlu? Terhadap film lokal ya?
kritik itu kan untuk apa sih namanya tuh di level industri ya jadi kontrol gitu bang menurut aku, walaupun pada akhirnya siapa yang menang-menangan ya gitu, apakah pada akhirnya kritik itu bisa tetap independen, tapi kritik itu tetap harus ada gitu untuk mengimbangi kecolongan-kecolongan produsernya atau sutradaranya, jadi mereka balik lagi ke apa sih track mereka gitu. Sementara untuk film Indonesia tadi ya bang ya, Film lokal. film lokal ya. Lokal Riau atau nasional? Riau. Riau. Ya itu tadi walaupun memang dampaknya gitu ya, sama aja sih menurut aku ya bang. Karena kemudian itu bisa jadi ini bang, ya selain kontrol juga apa namanya ya, penyemangat mungkin. Pernah nggak Bi? Pernah nggak Bi? Aku nanya itu sebenarnya. Pernah nggak kau ngasih bikin video atau ulasan mengenai film lokal? Oh film lokal sih belum pernah ya. Kecuali diminta gitu ya. Diminta dari teman-teman gitu ya. Tapi biasanya karena komunitas film kita kecil ya bang ya. Kalau di screeningan itu kita nggak ngebantai gitu teman film kita. Tapi setelah dari situ tuh biasanya gitu atau in person gitu. Ada beberapa hal. Oh yang mungkin kalau di si ini kalau hal ini aku bilang di sini dia mungkin bakal malu di belakang layar aja. Di situ sih biasanya tuh kayak kemarin terakhir filmnya Bulan sama Iqbal gitu. Jadi kami ngobrol bedahnya lagi tuh setelah screeningan dan setelah ya kita aja gitu. Yang mana nih? Elena ya? Boleh. Iya, Elena dan Dua Hal gitu. Karena aku secara pribadi sangat berterima kasih sama teman-teman yang ngasih kritikan, terutama di pemutaran pertama Anak Laki-Laki Yang Belajar Menghilangkan bang. Pada akhirnya itu jadi masukan buat aku di draft kedua film itu. Yang mungkin abang belum nonton tuh kemarin di acara kampus abang tuh diputar, itu hasil dari kritikan dan masukan dari teman-teman, dari abang, dari Bang Ori, terus ada dari Bintang tuh bahkan ngasih ini. Akhirnya film itu jadi punya bentuk yang mendekati ideal gitu. Boleh nggak aku tanya? Untuk jawaban gantungan kunci astronot itu. Oh, gantungan kunci astronot. Ya itu tadi sih bang, yang belajar terbang itu. Si Gola ini kan sangat terobsesi dengan ada aspirasi untuk terbang gitu, untuk levitasi gitu. Jadi elemen-elemen itu yang aku coba suntikan. Tadinya ada beberapa pilihan gantungan kunci gitu, tapi tidak ada yang kekanak-kanakan, nggak ada yang unyu selain itu, dan itu bisa kami waktu itu mau pesan di apa sih namanya tuh? Shopee. Apa tuh namanya kalau kayak gitu? Penjatuh aku kan. Dari e-commerce ya. Cuman lama tuh bang, akhirnya itu dapat di toko terdekat lah, itu tersedia gitu. Oh yaudah astronot aja, itu idenya Azam Firullah tuh. Yaudah bang ini aja, astronot ini mendekati. Tadinya kan mau burung ya, tapi burung kan aneh banget, nggak ada kepribadiannya. Yaudah astronot aja. Akhirnya kami minta diprintkan apa sih siapa tuh Neil Armstrong, foto Neil Armstrong itu. Akhirnya itu tadinya ada beberapa pilihan poster tuh Kiki Delivery Service atau Astro Boy. Astro Boy jadi pilihan, tapi kami tidak dapat gambar yang high definition. Kiki terlalu girly untuk karakter si bola ini. Akhirnya Buzz Aldrin, Neil Armstrong sama E.T. sama si Elliot itu keinginan untuk terbang. Karena tadinya kan judulnya itu Anak Laki-Laki Yang Belajar Terbang ya. Tapi udah ada film itu tahun 80-an itu bang, film Hollywood ya, kalau nggak salah. Oh dia udah menghilang aja deh. Sesuai dengan apa yang mau pesan, bukan pesan, jadi keresahan yang yang pengen aku convey di situ. Oh ya udah itu aja. Ini murah juga. Itu tadi sih balik lagi ke permodalan percuanan bang. Percuanan. Gitu sih. Berarti emang perlu nggak perlu ya? Kalau di sini masalah yang kritik untuk film lokal tuh perlu nggak perlu atau? Sangat perlu sih. Sangat perlu. Sangat perlu. Bukan. Tapi banyak yang baperan nggak, Bi? Iya, betul kan? sih. Makanya kau memilih sikap in person aja atau apa? Iya. Tapi kan sebenarnya secara alami tidak ada. Dari konflik ya. Kalau aku suka turun ke konflik aku. Soalnya penulis skenario tuh harus tahu nih konfliknya nih. Harus baca nih. Makanya aku suka terjun ke konflik. Betul, kalau kau menghindari lah ya. Aku menghindari, tapi kayaknya secara alami kita nggak ada yang siap dengan kritik bang. Ada tuh bukunya siapa tuh? Ada bestseller tuh buku itu, dia salah satu subbahasannya itu. Jadi secara alami semua manusia itu sebenarnya nggak bisa dikritisi gitu.
Nah itu mungkin seni mengkritisi juga ya. Itu yang aku pelajari juga tuh sebagai YouTuber film. Awalnya kan aku merasa tidak sebagai YouTuber pengulas film. Karena tadinya kan aku merasa tidak diperhatiin sama filmmaker Jakarta, produser Jakarta. Jadi aku ngomong, waduh aku caci maki sebebas-bebasnya tuh bang. Oh, sempat kau melakukan itu ya? Tapi ketika kemudian mereka merespon, mereka caper kau nih ya. Iya. Dan ada salah satu filmmaker Mbak Gina bilang, oh mungkin alangkah baiknya saya waktu itu lagi happening film Wonder ya, coba deh choose kind aja gitu. Tapi poin yang disampaikan sama, tapi redaksinya beda gitu. Dari dialah aku berusaha menjadi lebih lunak gitu. Pada akhirnya. Killer ya. Awalnya killer ya. Awalnya killer. Ya bisa dibilang gitu sih bang. Tapi karena memang kami merasa tidak pernah diperhatikan sama orang besar tadinya. Kami tuh nggak merasa industri film Jakarta itu bakal menganggap kami itu serius gitu. Tapi kemudian mungkin itu berdampak sama mereka, sama revenue mereka barangkali gitu ya. Ya pada akhirnya ya kemudian kami berusaha jauh lebih dewasa lagi. Nah, memang begitu sih. Sekarang mau nanya, kau memandang film tuh kayak gimana? Untuk film kau sendiri, kau maunya gimana nih? Apakah mungkin suatu saat nanti kan tiba-tiba Abi mendapat panggilan industri, tapi dirimu ditentukanlah semuanya. Ini ada skenario B, ya, talentnya aku minta talent yang itu B dan segala macam. Dirimu mau nggak kayak gitu? Ini nggak naif sih bang ya. Dari film sendiri aku pengen makmur gitu. Cuman aku masih pengen tetap punya ya kredibilitas lah gitu. Kita masih bisa, bahkan kalau misalnya di Hollywood tuh aku sangat appreciate sutradara yang nggak memporsir diri, yang nggak jadi pabrik film gitu bang. Kayak mereka bikin film 3 tahun sekali, bahkan siapa Todd Haynes, ya ada dia bikin film tuh 15 tahun sekali, kemudian dibikin film lagi gitu. Karena mereka itu kulminasi dari pengalaman spiritual, intelektual mereka ya. Jadi ketika kita nonton filmnya pun kaya banget gitu. Oh, buset, satu dialog aja luar biasa dampaknya ke kita gitu. Oh, berarti dia ngalamin ini nih gitu. Soal itulah soal makmur atau apa gitu. Aku nggak muluk-muluk juga, tapi aku suatu saat pengen bisa ke industri. Tapi kemudian aku kemarin dengar siapa? Martin Scorsese ya. Ada tuh aku posting juga, repost juga, kata dia ya jangan perhatiin industrinya, tapi kita harus menciptakan industri baru kan, kata dia tuh. Aku percaya sih ke situ, dan aku pun nggak buru-buru gitu. Di 2 film ini pun aku ya itu bukan arogan atau kepedean ya bang ya, cuman ya kayak gitulah proses yang sekarang aku coba jalani gitu. Di film ini juga aku nggak berusaha untuk cari funding gitu bang. Oh ya udah ada berapa duit kita gerak. Ya, kan kayak lebih asik kayak gitu ya. Betul. Asik kan? Nikmatin kok kan? Sangat nikmat tuh bang. Jangan ini apa adanya aja lah. Ini orang cari nggak ada duit kita udah bikin film tuh. Nah untuk menghindari itu kan outdoor semua. Outdoor semua, siang semua. Walaupun sebenarnya ada satu shoot malam tuh bang di beberapa scene ya, dan kami menghindari 2 kali makan ini. Jadi akhirnya scene malam tuh ditiadakan. Jadi semua shotnya siang biar cuman penuh negosiasi ya. Semua bisa budget cuman makan siang aja. Jadi makan malamnya di rumah masing-masing gitu. Pengertian kayak gitu bang. Tapi alhamdulillah tuh puas banget semuanya. Dari mungkin ada teman-teman beberapa yang baca skripnya yang No UFO Sightings itu banyak sekali yang pada akhirnya kami rewrite di lapangan tuh bang. Rewrite di lapangan, tidak tertulis sih, cuman ini gimana kompromiin ini karena tempatnya begini dan waktu kita terbatas gitu ya. Di skrip awalnya itu sangat mahal, kami harus ini takut spoiler sih, tapi karena tidak jadi nggak apa-apa kali ya. Kami butuh anjing gembala gitu bang. Apa ini? Authority support gitu? Kayak anjing-anjing yang biasa apa sih bang? Buru babi. Berburu babi. Kami butuh ada itu. Tapi aku udah berusaha tuh nyari, dan ketika approach orangnya juga nggak ada yang ramah gitu, nggak ada yang nyambut kami. Akhirnya ditiadakan, terus kompromi deh. Kompromi itulah nanti yang mungkin bakal teman-teman lihat di hasil jadinya. Solutif. Solutif memang ada ini. Kau yang nulis, kau yang ngedirect, kau yang edit. Aku yang edit tuh. Walaupun aku sebenarnya udah capek ya, gara-gara film pertama tuh aku nggak mau ngedit tuh bang. Tapi kemudian ya ada teknis juga, teman-teman tidak bisa
mewujudkan look atau warna yang aku mau tuh Bang. Di DOP aku sebenarnya udah mulai tuh karena kami test camp beberapa hari ke lapangan, tapi dia nggak bisa ngasih look itu, look summer ya, look yang hijau Alam ya lawanmu. ya hijaunya tuh mungkin hijaunya agak gelap gitu ya, dia nggak bisa, akhirnya aku sendiri semuanya gitu. Nah, aku punya tanggung jawab sama diri sendiri juga ini, aduh kalau misalnya hancur gradingannya nggak bisa, ini tetap harus jadi. Dan kami, karena kita kadang-kadang ya selalu aku jadi kendala tuh warna kulit kita nih Bang. Misalnya di warna kulit orang luar tuh nggak nabrak ya, hasilnya natural aja. Ketika aku aplikasikan di situ, oh ternyata nggak bisa. Berubah nih, ya kan? Kuning-kuningan nih, sakit kuning nih talent gua nih. Lingkungannya bagus banget, Kacau nih, ya kan? tapi warna kulit kita jadi, waduh, nggak normal gitu. Aduh. Itu balance itu yang berusaha aku cari. Tapi nggak apa-apa sih, akhirnya aku belajar lagi, walaupun basic aku nggak ada sebagai colorist itu tuh nggak, aku bahkan nggak bisa pakai DaVinci Resolve tuh Bang, nggak bisa banget tuh. Akhirnya apa yang paling realistis buat aku ya itulah asal film ini jadi gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin karena dirimu biasa membuat sesuatu dengan ada limitnya. Pernah nggak membuka buat teman-teman lain, mau ajak kayak gitu? Yang pertama ada seperti itu. Yang kedua pun ada Bang. Kedua ada, tapi kan tidak semua orang terbiasa bekerja dengan anak-anak. Itu kemudian ada bahkan karena aku sangat melindungi mereka nih, jadi nggak boleh ada intervensi atau obrolan-obrolan yang nggak enak didengar sama anak-anak. Nah itu makanya aku pilih, gue handpick banget soal itu Bang. Ada juga walinya di situ kan, ada orang tuanya gitu. Gimana caranya supaya lingkungan syuting itu tetap aman, tetap ramah buat anak gitu. Tanpa ada itu, yang mau ngerokok pun aku jauhin lah dari mereka gitu. Gimana caranya supaya tetap aman buat mereka gitu. Tidak selalu berhasil sih Bang. Nggak selalu berhasil, tapi ya itu masih dicari-cari ininya lah. Enaknya seperti apa. Membuka mungkin membuka nggak juga membuka sih Bang, karena film aku syuting spontan tuh Bang. Aku filmmu itu nggak terlihat film murah. Iya Bang. Iya, aku lihat nih pintar nih. Keren, kau berguru juga ya sama Abi ya. Boleh lah ya. Di belakang layar tuh totalnya berapa di film kedua ini gitu, pasti kaget kalian. Gitu lah. Jadi aku senang, terima kasih untuk saat ini kita ngobrol. Aku akan banyak lagi ngobrol sama Abi karena gimana ya, memang kita sejalan. Kalau membuat satu ekosistem film yang mempunyai setidaknya naik tingkat lah dalam kualitas, harus ada daya kurasi yang dapat diterima juga secara terbuka gitu kan. Dan itu aku coba terapkan di teman-teman Gmove untuk ayo mulai menonton film lagi. Kita nggak melakukan pemutaran untuk publik lagi, tapi kita lakukan pemutaran untuk internal. Jadi setiap tontonan itu habis itu tak minta mereka untuk menyampaikan segala macam untuk melatih hal yang seperti itu. Dan Abi sangat perlu. Aku sekaligus ini buat teman-teman di sini sebenarnya. Kenapa kita perlu ngobrol, biar penting, perlu, dan apalagi untuk lokal. Makanya Danu dia garap mulai dari nol. Aku tadi udah lihat juga dia mengkurasi filmnya si Bulan. Terus di grup WA tuh udah ada tuh percikannya tuh. Besok film alinea sub 4 alinea lagi. Ini mukanya gini, iya langsung ini. Tapi aku suka berangkat yang kayak gitu. Aku suka berangkat untuk mengadu. Emang mungkin karena pernah di Belanda dulu ya. Jadi aku adu domba ya. Nah, itu bagus Bang. Buat penulis itu bagus, memperkaya argumen. Iya. Bagus. Bi, aku minta ada nggak masukan buat teman-teman, buat aku juga dari pandangan film atau wejangan atau apalah gitu, closing statement buat kita. Especially buat teman-teman di Pekanbaru gitu ya. Yes. Apa ya? Subscriber kami belum ada nih. Untuk Pekanbaru aja lebih. Paling berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Mungkin sebenarnya yang perlu dibalikin tuh perspektifnya ya. Alangkah indahnya tuh apa-apa serba terbatas. Masih
resah, apa-apa masih resah gitu. Itu justru sebenarnya merupakan komoditas buat kita gitu. Ketika kita udah mapan dan kita berhenti berpikir, berhenti resah tuh udah mati aja kreativitas sih kalau menurut aku ya Bang. Ya. Ketika kita masih serba terbatas tuh harusnya kita bersyukur gitu. Nah, kita masih mikirin, masih aspirasi, cita-cita kita masih memimpikan sesuatu yang ideal ya. Dalam storytelling itu pola pikir yang bagus tuh Bang. Dari tidak sempurna ke sempurna gitu, pola pikir seperti itu. Ya mungkin di situ aja yang mesti kita balikin mindsetnya sebelum kita benar-benar dalam kondisi yang ideal ya gitu. Terus kalau misalnya memang ya kita mungkin nggak bakal kayak siapa ya, kayak Edwin lah, kayak Gina Esnur, kayak ya kalau di luar siapa ya, Alejandro González Iñárritu atau Alfonso Cuarón misalnya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang gitu Bang. Ya sudah berproses ya terusin aja sih prosesnya. Terus aja cuek aja bahwa proses menggelinding terus. Menggelinding jangan takut akan batasan ya kan. Batasan itu ada untuk buat buka kreativitas yang lebih luas lagi. Betul Bang. Thank you Wi. Thank you. Terima kasih juga udah diundang. Iya. Besok kau datang ke sini lagi tuh aku buka warung di sini. Oh iya. Ayam bakar Pak Ian. Promosi terus. Iya. Kali aja mau invest kan. Nodongnya invest lagi. Ayam bakar Pak Ian. Nanti berubah podcast aku jadi namanya Ayam bakar Pak Ian. Enggak ada talk lagi. Oh, itu bukan roti bakar lagi tuh nanti. Nah, roti bakar ayam bakar langsung. Narasumbernya yang suruh ngipas-ngipasin ayam bakar kiri. Kan kalah ini. Oke, teman-teman dari Abikus Dinar mau rilis filmnya di tahun ini, tungguin aja. Ya, Nanti bakal terbuka untuk umum kan? Iya. Ada sesi diskusinya nggak? Sesi Bedah-bedahan kayak gitu tuh ada nggak? Itu tergantung yang berwenang di RCH. Bapak. Iya, tergantung kami dikasih slotnya berapa jam gitu ya. Pasti ada sih, pengen banget tuh membagi pengalaman itu. Sangat menyenangkan. Sekali lagi thank you udah Ya, datang terima main kasih, di sini. Sampai ketemu di Roll Talk berikutnya. Jingle Podcast, not real talk.